Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai MATLAB Editor yang akan dipraktikkan langsung dengan software MATLAB atau sejenisnya. Langsung saja untuk teori yang sudah disampaikan. Sebelumnya dasar teori sudah disampaikan di mata kuliah teori ya. Dan untuk tujuan praktikum kali ini diharapkan setelah mengikuti praktikum ini dapat mengetahui cara penanganan masukan dan keluaran pada program, dan yang kedua mampu membuat program sederhana dengan MATLAB. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, mengenai dasar teori sudah disampaikan via kuliah teorinya. Silakan dilihat kembali dan dipelajari kembali. Kemudian langsung saja untuk praktikum kali ini kita coba terlebih dahulu. Percobaan pertama, silakan dicoba di komen window-nya. Sebelumnya saya minta bantuan sama dengannya, saya copy terlebih dahulu. Silakan masuk ke komen window yang sudah di-skip. Tunggu sebentar. Oke, jika sudah, kita ketikkan sesuai dengan modul praktikum pada percobaan 1. Di situ perintahnya diketikkan pada komen window langsung. Kita ketikkan variabel A memiliki nilai 5. Untuk menampilkan output berarti tanpa semikolon titik koma, tapi karena outputnya mau kita sembunyikan sehingga kita gunakan semikolon titik koma terlebih dahulu. Selanjutnya kita bikin sama dengan sebanyak-banyaknya ya, seperti pada modul pada percobaan 1 menggunakan sintaknya display. Kita kurung buka, petik, kita pastekan sama dengannya, petik tutup, dan kurung tutup. Karena kita ingin menampilkan hasil displaynya, maka tidak perlu semikolon titik koma. Kemudian kita ingin menampilkan berapa nilai A-nya dengan sintak display. Maksudnya kita ingin lihat hasilnya, jadi silakan tidak perlu menggunakan titik koma. Sehingga didapat outputnya sama dengan 5. Lanjut lagi dengan sintak fprintf. Kita buat tanda sama dengannya. Ingat, ini tanpa garis miring kebalik N ya, sehingga nanti hasilnya pointernya akan ada di samping seperti ini. Apabila kita kasihkan di akhirnya kita kasih garis miring kebalik ya, dan enter, maka pointernya ada di bawah. Masih ingat ya perbedaan untuk tanda garis miring N ini. Kemudian kita akan menampilkan nilai ulangan Evan adalah. Saya sudah pernah mencobanya, sehingga saya tinggal memanggil sintak yang sudah pernah saya ketikkan. Nah, nilai ulangan Evan adalah persen DA, itu tidak akan pernah bisa jalan. Nah, tidak pernah bisa jalan, alasannya karena kurang petik 1 di akhir persen D-nya. Kita berikan petik 1 sehingga akan muncul ulangan nilai ulangan Evan adalah 5. Dengan pointernya nanti di sebelah kanan angka 5. Biar cantik, berarti kita coba kembali dengan menambahkan garis miring N-nya, sehingga output yang diperoleh adalah nilai ulangan Evan adalah 5 dengan pointer ada di bawahnya nilai. Itu untuk percobaan pertama. Selanjutnya kita coba script file DM filenya pada percobaan kedua. Dicoba saja, saya sudah mencobanya. Masih ingat ya, kalau komen window-nya kotor, kita bersihkan dulu dengan sintak clear CLC. Nah, kalau sudah, kita masuk ke sintak percobaan 2 script file DM file. Ketikkan sesuai dengan sintak yang ada pada modul, kemudian silahkan di running. Nanti kalau di running, hasilnya tidak akan muncul. Kita coba. Nanti hasilnya tidak akan muncul. Coba ya.
Daripada bingung, saya cut dulu perintah fprintf. Coba kita running. Programnya jalan, tetapi outputnya tidak ada, karena di sini tidak ada sintak display maupun fprintf untuk menampilkan outputnya, sehingga output disimpan langsung oleh program tanpa harus diketahui manusianya. Untuk menampilkan output dari program ini, kita menggunakan sintak fprintf, kita tampilkan luasnya dan kelilingnya, sehingga didapat hasil runningnya adalah sebagai berikut. Langsung nilai luas persegi panjangnya 25, keliling persegi panjangnya 20. Cocok ya, panjangnya 5, lebarnya 5, berarti kalau dikalikan hasilnya 25. Kalau dicari kelilingnya berarti 2 kali 5, 10, ditambah 2 kali 5, 10, hasilnya 20. Itu untuk percobaan script file pada percobaan 2 di modul praktikum. Kita lanjut di percobaan 3. Untuk percobaan 3 sama dengan menggunakan script file juga dengan sedikit modifikasi. Kita bersihkan terlebih dahulu command window-nya dengan sintak clear clc. Nah, setelah bersih kita masuk ke percobaan 3. Untuk percobaan 3 sendiri silahkan dibuat sama seperti modul praktikumnya. Di sini nanti bedanya nilai panjang dan nilai lebarnya kita masukkan secara manual. Sedangkan untuk yang percobaan 2 tadi nilai panjang dan lebarnya sudah ditentukan yaitu sama dengan 5. Nah, untuk yang percobaan 3 berarti nilai panjang dan lebarnya terserah kita mau dimasukkan berapa saja. Tergantung inputnya nanti yang akan kita ketikkan. Kita masukkan luasnya, kelilingnya, kita display luas dan keliling. Kemudian itu program yang percobaan 3 tidak akan bisa jalan juga karena pada sintak fprintf-nya kurang T. Di situ PRINF ya, kurang T-nya, silahkan ditambahkan T terlebih dahulu, sehingga kita running akan muncul di outputnya nilai panjangnya misalnya 10, bebas ya, kemudian lebarnya 5, ditentukan hasil luasnya berarti harusnya 50, dan kelilingnya harusnya 20 ditambah 10, 30. Nah, sehingga diperoleh hasil luas persegi panjangnya 50 dan keliling persegi panjangnya adalah 30. Itu untuk percobaan ketiga dengan menggunakan script filenya Evan. Kita lanjut ke percobaan terakhir, yaitu percobaan keempat dengan menggunakan function file. Function file digunakan di M-file juga atau script file. Misalkan kita buat terlebih dahulu ya, itu kalau fungsinya dibuat akan error. Apa yang membuat error yaitu ada tulisan CLC dan clear all-nya. Nah, di situ tidak perlu kita gunakan, kita cukup menggunakan mulai dari function LK-nya diketikkan sebagai berikut di M-file. Saya ulangi ya, berarti CLC dan clear all-nya silahkan dihapus. Kemudian function-nya kita buat dan diakhiri dengan N. Sedangkan di modulnya tidak diakhiri dengan N, otomatis nanti tidak akan ditampilkan. Pada modul, kalau fungsinya cuma seperti ini aja tanpa fprintf, otomatis programnya akan jalan tetapi tidak akan mengeluarkan output. Sehingga kita butuh fprintf-nya untuk mengeluarkan outputnya. Nah, kita buat fprintf-nya, kalau sudah silahkan disimpan. Kalau disimpan, namanya untuk function tidak boleh sembarangan ya, harus sesuai dengan nama function yang diberikan pada function filenya. Kalau dalam hal ini saya berikan blok biru, berarti nama filenya nanti persegi panjang wajib. Nah, fungsi persegi panjang ini akan digunakan di M-file baru. Gunakan M-file baru. Di sini silahkan gunakan clear CLC, terus P-nya kita masukkan misalkan 4, lebarnya 5, kemudian kita panggil fungsinya. Cara memanggil fungsinya yang pertama ada function, yang saya birukan ini, LK. Nah, itu harus diketikkan dulu, LK. Nama function yang disimpan tadi persegi panjang, sesuai dengan fungsi yang digunakan P, L. Berarti di sini harus persegi panjang P, L dengan P-nya 4, L-nya 5. Coba kita running. Nah, hasilnya kelilingnya 18, luasnya 20. Kelilingnya berarti 2 kali 4, 8, ditambah 2 kali 5, 10, 18, dengan luasnya panjang kali lebar 4 kali 5, yaitu 20. Nah, itu untuk percobaan keempatnya. Selanjutnya ada latihan, silahkan latihannya bisa dikerjakan atau dicoba-coba. Apabila ada kesulitan, boleh ditanyakan di forum.
Demikian yang dapat disampaikan pada video tentang MATLAB Editor kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.